Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Diduga sakit hati dengan seorang wali murid kepala sekolah SD di Brebes, Jawa Tengah ini mengeluarkan siswanya yang masih duduk di kelas 2 SD. Seorang siswi kelas 2 SD Negeri Kedung Oleng 01 di Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah menjadi korban permusuhan kepala sekolah dengan orang tuanya. Siswi tersebut dikeluarkan dan dikembalikan ke orang tuanya oleh pihak sekolah per hari Jumat lalu. Pertikaian wali murid dengan kepala sekolah diawali dari sejumlah kebijakan pihak sekolah yang diprotes orang tua siswi melalui grup WhatsApp wali murid di sekolah tersebut. Komentar-komentar orang tua siswi di grup WhatsApp dinilai menyudutkan pihak sekolah. Ya, itu karena waktu itu kan sudah berulang kali ya, manusia kan kesabarannya terbatas, juga bukan malaikat, pasti punya hilaf. Nah pada saat itu saya membuat itu karena kan itu Bapak ada WA ya, saya ada WA dari grup wali siswa yang awalnya itu berkaitan dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun. Itu awal dari situ, penilaian akhir tahun yang semula tanggal 3 karena naskah belum datang, kan akhirnya mundur gitu. Nah wali siswa kan tanya, tapi kan tanyanya tidak pada pihak sekolah, tanya-tanya di grup begitu. Lah itu ada kata yang menurut saya sakit gitu. Tapi Setelah dilakukan mediasi antara wali murid dan kepala sekolah, surat keputusan dikeluarkannya sang siswi akhirnya dicabut kembali. Sementara itu, orang tua siswi yang dikeluarkan menyatakan anaknya mengalami trauma. Meski pihak sekolah telah mencabut keputusannya, namun ia belum bisa memastikan anaknya akan kembali ke sekolah tersebut atau pindah ke sekolah lain. Belum bisa memutuskan sekarang. Gimana lihat anaknya nanti, soalnya mentalnya itu kan pasti kan ya secara setelah kejadian kemarin, ya, pasti mental itu pasti psikologis anak seperti apa sih? Ya pasti ya kayak ada rasa trauma pasti ada. Makanya saya kan gimana lihat nanti kalau misalnya anak sayanya udah bisa biasa lagi ya bisa berlanjut, atau enggak ya terpaksa pindah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologis kejadian dari dikeluarkannya siswa SD ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ibu Nisrina Nur Ariko selaku wali murid, dan juga ada Bu Carida selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes. Mungkin pertama saya mau ke Bu Nisrina terlebih dahulu. Bu Nisrina, ini sebetulnya apa yang dibahas dalam percakapan di WhatsApp, Bu? Ya sebenarnya kan percakapan biasa ibu-ibu kan ada khusus yang ibu-ibu wali murid itu ada grup khusus memang buat kadang kan kita buat bahas-bahas biasa urusan sekolah atau kadang bahas-bahas urusan di luar sekolah gitu. Itu sebenarnya ini juga sih sebenarnya nggak menunjukkan ke siapa-siapanya, nggak, cuma memang itu kan lagi membahas tentang tes gitu. Cuma memang saya ada salah kata itu, cuma jadi ada yang ada yang ngaduin gitu dari sesama wali siswa itu yang ada di grup itu, ada yang mengadukan gitu. Padahal itu memang grup khusus memang untuk pembahasan antar wali siswa aja gitu, udah nggak ada gurunya memang itu, tapi ada yang mengadukan gitu. Akhirnya sampai ke wali kelas menyampaikan ke kepala sekolah gitu. Oke, Bu Nisrina, apa yang kemudian dikeluhkan yang menjadi poin permasalahan dalam grup tersebut? Sebenarnya sih nggak ada yang dikeluhkan ya, nggak ada yang dikeluhkan sebenarnya. Cuma itu sebenarnya salah paham aja, karena kan dari awal kan ada pemberitahuan tes hari Jumat. Katanya kan diajukan gitu, harusnya tanggal 10, diajukan tanggal 7. Kalau dari kabupaten lain memang tanggal 3 memang. Makanya saya nanya, Bu, kalau mau diajukan kenapa nggak Senin kemarin gitu. Terus kata Bu wali kelasnya, katanya iya memang naskahnya baru datang gitu. Ya udah, kalau saya ya makasih, udah gitu saja. Tapi berlanjut ke grup sebelah, grup yang memang khusus ibu-ibunya aja gitu.
temen saya ada yang iya dibilang gitu, kok apa di SD lain aja di desa Oke. ini udah selesai gitu. Mhm. Iya gitu Lantas terus, bagaimana iya Bu di desa ceritanya? Aha. ya Ibu, itu lantas ada bagaimana yang ceritanya kemudian anak SD-nya ini dikeluarkan dari sekolah? Apa yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada keluarga? nah, setelah chat itu sampai ke sekolah, hari Jumatnya anak saya tes, saya dipanggil ke sekolah, eee, terus ditanya, "Maksudnya apa ngomong ini?" Gitu kan. Tapi karena saya memang mengakui memang saya mengatakan itu walaupun saya nggak menunjukkan ke siapa gitu, tapi saya memang merasa itu, "Oh iya Bu, saya minta maaf, saya memang mengatakan itu ya saya minta maaf, saya memang, salah kata," gitu. Walaupun saya nggak menunjukkan ke siapa, "Ya saya minta maaf," gini. Tapi saya dibentak-bentak, saya di ini gitu ya. Akhirnya, "Saya memang udah benci sama kamu semenjak kamu protes yang masalah vaksin itu," gitu. Memang sebelumnya kan saya ada protes masalah vaksin, karena dulu kan ada masalah vaksin, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sedangkan waktu itu anak saya sakit. Wajar saya sebagai orang tua, anak sakit divaksin, wajar saya protes gitu, apalagi nggak ada pengumuman sebelumnya, nggak ada info sama sekali ke guru, ke wali murid, wajar saya protes gitu. Nah, tapi karena protesnya saya itu menyebabkan kepala sekolah itu jadi nggak suka sama saya, jadi benci sama saya ditambah ada masalah ini. Akhirnya dia, "Saya itu makin benci, saya itu memang benci sama kamu semenjak masalah vaksin itu," gitu. "Udah mulai sekarang, anak kamu udah nggak boleh sekolah di sini, saya keluarkan dengan tidak hormat," Mmm, gitu. Saya minta kebijakan, "Bu, tolong Bu," oke. "Enggak, saya nggak mau punya wali murid kayak kamu, saya juga nggak mau punya murid kayak dia, mamanya seperti Oke. itu," gitu. "Ibu, tolong Bu," iya. Oke, Bu Nisrina, kami juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes, Ibu Carida. Ibu Carida masih bersama kami? Iya, selamat siang, Mbak. Oke, Bu Carida, tanggapan Anda dari kasus ini, ada orang tua siswa yang protes, kemudian kepala sekolah tidak terima hingga akhirnya mengeluarkan anak. Apakah pantas, Bu? Sebenarnya dengan melihat kronologis ini ya, antara orang tua siswa dengan kepala sekolah itu kan sebenarnya ada, permasalahan personal berdua orang dewasa. Nah, Mhm. imbasnya anak yang dikeluarkan ini sebenarnya sangat tidak adil jika anak yang menjadi korban ketika ada persoalan antara wali siswa dengan kepala sekolah. Mhm. Oke. Lantas lantas Bu, Dinas Pendidikan apakah juga sudah, mungkin bermediasi ataupun berkomunikasi lah ke pihak sekolah dan juga memanggil pihak orang tua untuk duduk bersama begitu membahas mengenai masalah ini? Ini gambar yang sedang terlihat ini adalah hasil mediasi Dinas Pendidikan melalui kasih kurikulumnya, kurikulum dan kesiswaan Pak Fauzan. Saat itu langsung hadir hari Sabtu pagi, mediasi bersama dengan orang tua siswa, dengan para teman-teman pemerhati pendidikan, dengan kepala sekolah di ruangan ini nih. Ini adalah hasil mediasi dari dari Dinas Pendidikan, Mbak. Oke, artinya hasilnya apa nih, Bu? Mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Jadi hasil mediasi pada hari Sabtu pagi itu yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan melalui kasih kurikulum Pak Fauzan, kemudian hadir juga Ketua Korwil Pak Jawawi, hadir juga difasilitasi oleh pekerja kepala sekolah Pak Mas Rukan, itu hadir di sekolah tersebut bersama dengan kepala sekolah, wali siswa, dan juga para pemerhati pendidikan di lingkungan Kabupaten Brebes. Hasilnya bahwa kami memerintahkan agar kepala sekolah cabut surat yang sudah dikeluarkan pada hari itu untuk dicabut agar prinsipnya anak harus kembali bersekolah. Kemudian yang kedua, urusan terkait dengan persoalan antara wali siswa dengan kepala sekolah itu menjadi urusan di luar hak anak untuk bersekolah. Artinya jangan dicampur adukan persoalan orang tua, yang dikorbankan adalah anaknya. Jadi pada hari Sabtu itu dilakukan mediasi bersama dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan untuk saling bisa menerima. Kepala sekolah juga sudah mencabut surat pengeluaran anak tersebut dan bisa untuk kembali bersekolah di sekolah tersebut. Tapi jika memang secara psikologis anak
nantinya merasa tidak nyaman, itu akan difasilitasi pindah sesuai dengan harapan anak dan orang tua wali siswa. Jadi kami tetap akan memantau perkembangan yang terjadi kasus di sekolah tersebut. Oke, Bu Carida, ini kan tadi Ibu katakan bahwa ini adalah permasalahan masalah pribadi begitu dan anak yang menjadi korban. Apakah Dinas Pendidikan ini menyediakan trauma healing karena ada kekhawatiran mungkin anak tersebut trauma begitu dengan apa yang ia alami? Sudah hari Sabtu itu juga kami menghadirkan dari Dinas DP3KB ya, itu hadir di sekolah itu dalam rangka untuk pendampingan traumanya siswa. Jadi kami melakukan upaya-upaya ada pendampingan terhadap siswa melalui Dinas Ibu, DP3KB. tampaknya ada gangguan komunikasi kita terputus, Ibu Carita. Kami akan beralih ke Bu Nisrina kembali. Bu Nisrina masih bersama kami? Ya. Bu Nisrina? Oke, Bu Nisrina, kondisi anak Ibu saat ini seperti apa? Pilihan apa yang kemudian Anda akan terapkan begitu, pindah sekolah atau tetap bersekolah di situ? Kalau untuk sekarang sih anak udah mulai ceria lagi. Kalau untuk kedepannya masih berlanjut atau pindah, saya belum bisa memutuskan sekarang. Oke, saya mau kembali ke Bu Carida. Bu Carida, ini sempat ada gangguan komunikasi. Mungkin bisa dilanjutkan langkah preventif apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan agar hal-hal ini tidak terjadi lagi, Bu, ke depannya di sekolah-sekolah, Bu Carida? Iya, siap. Jadi langkah yang sedang kami tindak lanjuti adalah melakukan pembinaan pagi tadi. Itu ada pembinaan dari melalui Korwilcam dan K3S untuk datang ke sekolah Kedung Oleng 1, pembinaan terhadap guru-gurunya dan kepala sekolahnya. Kemudian jam 11 siang ini kepala sekolah dan wali kelas didampingi oleh Ketua Korwilcam dan Ketua K3S, saya undang di Dinas Pendidikan dalam rangka pembinaan secara personal khusus agar kepala sekolah tidak melakukan tindakan yang sama. Sehingga preventif kami itu akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Dan untuk pendampingan dari DP3KB terkait dengan psikologis anak, itu tetap kami upayakan agar anak itu tidak trauma. Dan sebenarnya ini bukan masalah trauma dan tidaknya anak, karena anak tidak punya masalah apapun dengan pihak sekolahan. Yang punya masalah awal adalah orang tua ketika menanyakan program seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nisrin. Sehingga sekali lagi Mbak, bahwa anak itu sebenarnya tidak punya trauma apa jika sekolah di SD Kedung Oleng 1 itu. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Bu Nisrina juga selaku orang tua murid, terima kasih sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini pembinaan dilakukan dan tidak ada lagi ya hal-hal seperti ini, anak jadi korban begitu. Selamat siang Ibu-ibu.